Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferinda Amelia Nabila. Saya dari program studi bimbingan dan konseling. Saya dari kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara. Sebelum kita melakukan kegiatan kali ini, terlebih dahulu sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Selamat pagi teman-teman. Kali ini saya akan melakukan kegiatan yaitu pelayanan tentang mengevaluasi diri. Evaluasi diri setiap waktu itu sama halnya dengan evaluasi sikap dan perilaku. Sikap adalah perbuatan yang berdasarkan pada pendirian, pendapat, atau keyakinan. Perilaku adalah cara berbuat atau tingkah laku. Sikap dan perilaku harus selalu dievaluasi dan dikembangkan terus-menerus karena bagian dari capaian hidup. Manfaat yang kelima, yang terakhir adalah sebagai motivasi agar hidup lebih baik. Tujuan dari mengevaluasi diri sejatinya adalah mengoreksi dirimu sendiri bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sebelum orang lain membuka sikap burukmu, lebih baik kamu sendiri lebih awal mengetahuinya. Kan kamu lebih mengetahui dirimu sendiri. Jadi kan kamu sebelumnya mengevaluasi itu kan kamu nggak paham tentang dirimu sendiri tau. Kamu bisa lebih jadi memahami cara memaksimalkan kelebihan dan karakter baik pada dirimu sendiri. Semakin mengenali diri sendiri. Dan ketika kamu sedang mengevaluasi diri, artinya kamu sedang berusaha menggali dan merenungi kekurangan dan kelebihan dirimu. Kamu jadi paham karakter dirimu, membuka mata dan melihat keadaan diri sendiri dan membuat kamu lebih mengenal siapa dirimu sebenarnya. Jadi manfaat yang ketiga adalah lebih bijak menyikapi kehidupan. Mengevaluasi diri membuatmu lebih memahami baik dan buruk kehidupan. Karena saat kamu mengevaluasi diri, kamu akan melihat bahwa keburukan adalah hal yang salah yang harus ditinggalkan, sementara kebaikan adalah hal yang benar yang harus Anda pertahankan. Jadi evaluasi diri setiap waktu itu dengan cara kita belajar dari kesalahan yang telah kita perbuat, terus tidak menyalahkan diri sendiri ataupun tidak menyalahkan orang lain di saat Anda sedang susah. Itu kita harus mengevaluasinya. Oh, kenapa toh aku mempunyai kesalahan seperti ini? Kamu harus mengevaluasinya. Jadi ketika kamu mengetahui keburukanmu, kamu bakal memiliki kecenderungan untuk takut mengulanginya karena kamu punya persepsi bahwa hal buruk harus dijauhi dan ditinggalkan. Sedangkan ketika kamu mengetahui kebaikanmu, kamu bisa sangat senang dan bertekad kuat untuk meningkatkan perbuatan baikmu. Manfaat yang saya jelaskan tadi yang kedua adalah semakin menjaga diri dari kesalahan. Ketika mengevaluasi diri, kamu akan menemukan begitu banyak kesalahan yang kamu alami. Dan selama seharian lantas bagaimana pula dengan hari-hari yang sudah berlalu? Tentu jika kamu menghitung-hitung kesalahan kamu nggak akan bisa menghitungnya. Mengevaluasi diri akan membuat semakin kebaikan dan keburukan terbuka. Evaluasi diri menjadi kita menilai pencapaian usahamu dan juga kamu bisa mempertimbangkan diri sendiri, kemampuan hingga kualitas dirimu. Jadi mengevaluasi diri bukan hanya kamu lakukan saat pencapaianmu tidak sesuai dengan harapan dan saat kamu gagal saja ya. Jadi ada 5 manfaat di sini. Saya akan menjelaskan ya. Yang satu, menjadi cara penilaian suatu kegagalan dan keberhasilan. Dengan cara mengevaluasi diri setiap waktu, itu tentunya banyak sekali kegiatan, yaitu tentang kegiatan ekstrakurikuler. Bagaimana cara kita melakukan kegiatan ekstrakurikuler? Dengan cara kita selalu mengecek pada kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Jadi kita tidak harus melakukan kegiatan ekstrakurikuler itu maksudnya semuanya gitu, enggak, tapi menurut potensi kita masing-masing. Dan juga kita enggak selalu melakukan kegiatan yang berada di sekolahan. Jadi kita harus memiliki kegiatan yang bermanfaat bagi diri kita, yaitu kegiatan ekstrakurikuler juga. Dan juga kegiatan ekstrakurikuler itu bisa juga bermanfaat. Contohnya membuat kita menjadi lebih disiplin. Contohnya disiplin waktu, kita bisa membagi waktu. Kedua, kita bisa bersosialisasi dengan teman-teman sekitar. Dengan kita melakukan kegiatan ekstrakurikuler, kita bisa bersosialisasi dengan teman-teman kita. Dan kita saat bersosialisasi itu kita sangat bangga gitu loh. Kita bisa melakukan potensi kita bersama dengan teman kita bisa melakukan kegiatan tersebut bersama teman kita, terus kita bisa mengejar impian. Jadi misalkan kegiatan ekstrakurikuler itu kan banyak, contohnya
seperti basket, futsal, dan lain-lain lah, seperti seni musik itu kan ada. Nah, kita bisa melakukannya dan kita bisa mengejar impiannya. Oh, aku pengen melakukan basket, berarti aku harus kekeh buat melakukan basket tersebut, dan aku harus bisa melakukan basket itu dengan cara sungguh-sungguh agar aku bisa menjadi pemain basket. Melatih tanggung jawab kita. Tanggung jawab itu seperti kita melakukan kegiatan basket. Biasanya kan basket kan diadakan itu banyak kegiatan atau banyak lomba gitu ya. Kita diberi tanggung jawab lebih untuk bagaimana sih cara kita agar kita bisa menang, seperti itu tanggung jawabnya. Dan kita melakukan kegiatan ekstrakurikuler tersebut, kita bisa menjadi rileks dan menyenangkan. Rileks dalam artian di sini menurut saya sih kita lebih enjoy dalam melakukan kegiatan tersebut. Kita bisa menyalurkan ide kita melalui kreativitas kita di kegiatan tersebut. Dan juga menyenangkan sekali itu kita ya seperti tadi, dari kata tadi enjoy, kita melakukan itu kayak nggak ada beban gitu loh. Oh, aku melakukan kegiatan ini tuh karena aku senang, aku bangga dengan kegiatan apa yang aku lakukan saat ini, dan aku harus bisa mengembangkan potensi aku di kegiatan ekstrakurikuler yang aku pilih. Kegiatan ekstrakurikuler itu menambah kita semakin lebih percaya diri. Setiap kegiatan mampu mengubah kita untuk menjadi lebih percaya diri dan selalu termotivasi. Dalam kegiatan tersebut, kita selalu diajarkan untuk siap menghadapi tekanan yang mengharuskan untuk membangun keterampilan dan kemampuan dalam berpikir. Dalam melakukan kegiatan ekstrakurikuler, kita bisa menjadikan itu sebagai bekal dan mempersiapkan karir kita. Kegiatan ekstrakurikuler adalah bekal untuk mempersiapkan masa depan dan karir kita yang akan kita capai. Setiap orang mengikutinya secara aktif, kita akan memiliki skill dan pola berpikir yang baik. Ini membuat siswa lebih terlatih dan berpikir secara kritis. Di kegiatan ekstrakurikuler itu kita bisa menjadikan kita lebih bisa memanajemen waktu yang lebih baik. Apabila kita mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, itu artinya waktu untuk belajar dan bermain akan lebih berkurang. Mau tidak mau, kita harus pintar mengatur waktu agar tidak ada hal yang penting yang dikorbankan. Misalnya nilai sekolah. 98% siswa di Indonesia yang sudah pernah aktif pada kegiatan ekstrakurikuler mengikuti bahwa aktif pada kegiatan ekstrakurikuler memang menyenangkan, dan lebih menyenangkan lagi kita bisa kita bisa bersenang-senang untuk melakukannya itu dengan enjoy gitu. Saat kita melakukan kegiatan ekstrakurikuler, kita bisa melatih belajar berorganisasi serta bekerja sama dengan tim tersebut agar lebih solid. Ketika kita mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, maka dari kegiatan tersebut dapat menambah pengalaman berorganisasi, serta pengalaman berorganisasi tersebut akan sangat bermanfaat untuk persiapan memasuki dunia perkuliahan. Ada banyak unit kegiatan mahasiswa atau yang biasa disebut dengan UKM yang bisa dipilih saat kamu duduk di bangku kuliah. Nanti setelah kamu lulus dari bangku SMA, apabila kamu sudah terbiasa berorganisasi sejak di bangku SMA, maka saat mengikuti unit kegiatan UKM atau unit kegiatan mahasiswa di kampus yang kamu masuki, kamu akan merasa tidak canggung lagi. Jika kegiatan ekstrakurikuler dapat ditekuni dengan sungguh-sungguh, tidak menutup kemungkinan kita tersebut mendapatkan potensi atau jerih payahnya. Contohnya juara dalam lomba melukis, bela diri, desain grafis, dapat lomba pada kegiatan basket, dan juga lainnya. Ekstrakurikuler merupakan kegiatan tambahan yang dilakukan di sekolah yang bisa dipilih oleh kita sebagai bakat dan minat kita masing-masing. Sekian pertemuan kali ini. Apabila ada salah kata atau perbuatan yang saya lakukan, saya mohon maaf. Sebelum mengakhiri, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya teman-teman, kita akan melakukan kegiatan pelayanan ini minggu depannya lagi, di hari yang sama, di jam yang sama, dengan tema yang beda. Terima kasih.